Renungan Harian Katolik, Kamis 24 Juli 2025. Melihat dan mendengar. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Matius bab 13 ayat 13. Saudara-saudara, untuk apa manusia diberi mata dan telinga? Tentu saja untuk melihat dan mendengar. Dua dari panca indera kita merupakan alat yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia supaya dapat melihat dan mengetahui dunia luar. Selanjutnya, manusia diajak untuk sampai kepada siapakah Sang Pencipta. Dengan kata lain, manusia diharapkan menggunakan segala kemampuan dirinya untuk menghantarnya sampai kepada Tuhan. Nubuat Yesaya rupanya terpenuhi pada bangsa Israel. Mereka melihat dan mendengar karya dan pengajaran Yesus, tetapi tidak mengerti. Mereka tidak mengenal Yesus secara penuh karena hati mereka sudah menebal. Hati mereka tertutup sehingga tidak sampai pada iman kepada Yesus. Keterbukaan hati merupakan syarat utama untuk mengenal dan percaya kepada Yesus. Para murid mendapat karunia dan hati mereka terbuka terhadap Yesus. Maka para murid mengerti dan mau menerimanya dalam hidup mereka. Untuk mengenalnya, hati harus terbuka dan membiarkan Roh berkarya. Segala gangguan dan halangan yang menutup mata dibuang. Penghalang telinga dibuang, sehingga dapat mendengarkan bisikannya yang halus dan lembut. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara dengan perumpamaan di depan publik, tetapi Dia tidak memberi penjelasan lebih kepada para murid-Nya. Karena itu, siapa yang terbuka hatinya akan mengerti dan memahami apa yang dikehendaki Tuhan. Sebaliknya, mereka yang hatinya tertutup tidak dapat menerima apapun. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti intinya. Orang yang rendah hati dan hatinya terbuka mampu menangkap dan mengerti ajaran Tuhan. Yesus menggunakan perumpamaan agar hal-hal mengenai Allah dapat diungkapkan lebih sederhana dan mudah bagi mereka yang masa bodoh tidak mau tahu. Namun kepada para murid, Yesus menjelaskan secara terus terang tanpa perumpamaan karena mereka terbuka dan percaya. Yesus berkata, "Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Banyak nabi ingin melihat dan mendengar apa yang kamu lihat dan dengar, tetapi tidak dapat. Di antara para pendengar Yesus, ada yang tidak sampai melihat dan memahami siapakah Yesus sebenarnya. Mereka tetap buta dan tuli. Terhadap orang-orang itu, Yesus berkata terus terang, sebagaimana Ia mengutip Nabi Yesaya, "Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap." Para murid Yesus diharapkan tidak seperti orang-orang itu. Ingatlah kata-kata Yesus kepada Thomas, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
kata belum melihat Yesus secara langsung, namun kita percaya bahwa Ia adalah Immanuel, Allah yang menyertai hidup kita. Kita bersyukur bahwa tidak melihat dan mendengar Yesus secara langsung, kita tetap menerimanya. Kita dapat melihat dan memahami Yesus lewat sabdanya, lewat pewartaan Injil, lewat Roh Kudus yang hadir dalam diri kita dan sesama. Kita tetap beruntung menjadi putra-putrinya. Ya Tuhan, tambahkanlah iman kami agar kami mampu melihat dan mendengar kehadiran-Mu dalam diri sesama kami dan dalam diri kami sendiri. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.